Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas akhir dari Bapak Ramadan yang memegang mata kuliah dasar-dasar komponen kurikulum nasional. Yang pertama akan dijelaskan oleh kawan saya Fitriani. Nah, kami ingin menjelaskan menganalisis komponen kurikulum. Kurikulum harus selaras dengan tuntutan keadaan serta pengembangan sosial di masyarakat. Ada koherensi di antara komponen kurikulum, termasuk evaluasi yang dilakukan berdasarkan metode, isi kurikulum, dan tujuannya, serta tujuan dan isinya materi. Komponennya ada 5. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini adalah yang pertama yaitu membentuk kerangka kerja dan kursus pelajaran bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan kelembagaan adalah tujuan dari ditetapkan oleh setiap institusi sesuai dengan persyaratan dan potensinya untuk ketercapaian dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu isi. Komponen isi. Tujuan dari komponen isi adalah untuk mencapai tujuan komponen, hasil dari pelajaran yang menggabungkan pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, dan kapasitas untuk pencapaian tujuan. Adapun prinsip perkembangan dan pengorganisasian isi kurikulum yaitu yang pertama, materi kurikulum adalah alat instruksional yang dapat siswa gunakan untuk belajar dengan penelaahan materi dan pokok pelajaran. Yang kedua, materi untuk kurikulum merujuk pada pencapaian dari setiap tujuan unit pendidikan. Tujuan unit pendidikan bervariasi yang menghasilkan perbedaan dalam lingkup dan urutan dari materi pelajaran. Yang ketiga yaitu target pencapaian kurikulum adalah dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada komponen strategi. Nah, strategi berisikan 2 komponen yang penting, yaitu rencana yang diaktualisasikan. Yang keempat yaitu komponen organisasi kurikulum. Analisis organisasi kurikulum berkaitan erat dengan standar isi kurikulum pendidikan yang mana berisikan materi-materi pelajaran yang nantinya akan diajarkan pada siswa di sekolah. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada siswa. Secara garis besar ada 3 organisasi kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Yang kelima yaitu evaluasi pengajaran. Sebuah evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan penguasaan siswa atau goal-goal spesifik yang ditentukan. Penilaian ini juga dikenal sebagai hasil dari pembelajaran dan pengajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi proses penerapan dalam pengajaran. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan perkembangan kurikulum. Yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu IPTEK. Yang pertama, faktor-faktor yang mendasari perkembangan kurikulum di Indonesia adalah perubahan kebutuhan negara karena Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Kurikulum perlu mengikuti perkembangan zaman dan membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi baru. Faktor lainnya adalah globalisasi. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat semakin terpapar pada budaya dan cara berpikir yang berbeda. Yang kedua, kualitas dan standar pendidikan. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa akan diberikan pengalaman pendidikan yang relevan dengan kehidupan mereka, konteks mereka, dan aspirasi masa depan. Yang C, ada prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu perlunya kesesuaian antara pendidikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh berguna bagi kehidupan seseorang. Yang kedua ada prinsip
fleksibilitas, yaitu menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, prinsip praktis. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya yang juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Yang D, ada implikasi kurikulum nasional terhadap pendidikan Indonesia. Beberapa implikasi, yang pertama standar pendidikan, kesesuaian dengan tujuan nasional, konsistensi pendidikan, pemerataan akses pendidikan. Yang kelima ada pemantauan dan penilaian. Yang keenam ada perubahan kurikulum, pelatihan guru, sumber daya pendidikan, dan partisipasi stakeholder. Yang ke-10 ada persiapan peserta didik. Jadi sekian tugas final kami. Jika ada kekurangan dan kami memohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.